Sebuah kisah ketulusan percintaan dan pengorbanan, serta perjuangan dikemas dalam cerita yang akan membawa kita kembali ke masa lalu tentang persahabatan, perjuangan, dan air mata. Simak apa yang terjadi di akhir video yang akan menggugah rasa kita tentang komitmen dan kesetiaan para pemuda Minahasa. Gambar video hanya ilustrasi ya guys, selamat menonton. Perang Permesta Perjuangan Rakyat Semesta terjadi di Indonesia pada tahun 1957 sampai tahun 1961-an sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Dan sepasang sejoli yang terlibat percintaan dalam perang ini menjadi menarik untuk disimak. Kisah cinta dalam latar belakang perang memberikan perspektif manusiawi. Pada peristiwa bersejarah dilihat dari sudut pandang politik dan militer. Sejoli ini adalah dua individu yang berasal dari latar belakang berbeda tetapi dipersatukan oleh cinta dan idealisme yang sama, yaitu berjuang untuk keadilan dan perubahan untuk negara Indonesia dan negeri tercinta mereka Minahasa. Tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka mempertahankan cinta mereka di tengah situasi yang berbahaya menjadi elemen utama. Intrik politik, pertempuran, dan pengorbanan menjadi bumbu perjuangan dalam cerita ini. Konflik ini dimulai dari pemberontakan oleh beberapa daerah di Indonesia yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Kelompok-kelompok pemberontak ini berjuang untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dan perubahan dalam pemerintahan, sehingga menyeret sepasang sejoli ini terlibat dan berjuang bersama dalam perang. Dalam upaya mempertahankan daerah mereka dari kekuatan pemerintah, mereka berperan sebagai pejuang di garis depan, penghubung komunikasi, mendukung logistik dan medis untuk pasukan yang berjuang. Di tengah hutan belantara, Gerakan Permesta menggambarkan keteguhan hati dan keberanian luar biasa menghadapi berbagai tantangan, mulai dari medan yang sulit hingga ancaman dari pasukan pemerintah dan kontak senjata tiada henti. Perjuangan mereka bukan hanya soal bertahan hidup dari kondisi alam yang keras, tetapi juga strategi gerilya untuk melawan pasukan yang lebih besar dan lebih terorganisir, di mana mereka harus bersembunyi, bergerak cepat, dan memanfaatkan pengetahuan lokal lingkungan mereka untuk menghindari penangkapan dan melanjutkan perjuangan mereka. Terkadang kontak senjata tidak dapat dihindari, mereka melihat dengan mata kepala sendiri korban berjatuhan di kedua belah pihak. Terkadang ada rasa berkecamuk melihat saudara sendiri, sesama anak bangsa, bahkan suku sendiri yang berada di pihak pemerintah yang menjadi korban. Tetapi karena politik mereka terlibat dalam perang saudara ini. Walaupun dalam situasi peperangan, kedua pasangan ini memilih menikah dengan acara seadanya di kampung kecil yang mereka lewati. Mereka menikah meskipun berada dalam kondisi peperangan, dari hutan keluar hutan belantara. Pernikahan ini menjadi simbol cinta. Mereka menunjukkan keberanian dan semangat juang yang tak kenal menyerah. Di tengah ancaman dan ketidakpastian, mereka menemukan momen untuk merayakan cinta dan menguatkan satu sama lain. Bulan berlalu di antara kecamuk perang dan di antara desingan peluru dan mesiu. Pejuang ini akhirnya dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Rudi. Kehadiran Rudi menjadi simbol harapan dan masa depan yang lebih baik. Meskipun lahir di tengah kondisi yang penuh tantangan, Rudi memiliki makna khusus bagi mereka, sebagai harapan bahwa anak mereka akan tumbuh menjadi seseorang yang kuat, berani, dan penuh semangat seperti mereka. Kehidupan mereka, meskipun sulit dan penuh tantangan, diwarnai oleh momen-momen kebahagiaan dan ketulusan. Nama Hans dan Grace mungkin akan selalu dikenang oleh orang-orang di sekitar mereka sebagai simbol cinta sejati dan keberanian dalam menghadapi segala rintangan. Ketika Rudi lahir, Grace kembali ke kampung halamannya di Desa Werot, Likupang, untuk membesarkan putra mereka dalam lingkungan yang lebih aman dan stabil. Sementara itu, Hans maju ke front terdepan di Wori untuk melanjutkan perjuangannya dalam Gerakan Permesta. Keputusan ini menunjukkan komitmen terhadap keluarga sekaligus tanggung jawab besar yang diemban oleh Hans sebagai pejuang Brigaduaran di Tonsea. Di Desa Werot, Grace berusaha memberikan kehidupan yang terbaik bagi Rudi. Meskipun tantangan dan ancaman tetap ada, dia berharap dapat mengajarkan nilai-nilai keberanian dan keteguhan hati yang diwariskan dari
perjuangan mereka dan berharap Rudy tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh semangat seperti orang tuanya. Sementara itu, di garis depan, Hans terus berjuang dengan gagah berani, didorong oleh cinta dan harapan untuk bisa kembali berkumpul dengan keluarganya suatu hari nanti. Di garis depan di Wari, Hans bertemu dengan seorang pemuda yang gagah berani, berambut gondrong, kulit putih, dan tampan, yaitu Neju Palit yang juga aktif berjuang bersama dalam gerakan permesta yang dikirim bersama dengan beberapa prajurit dari Batalion Mongdong Tomohon. Hans sendiri berasal dari Palais, dari pasukan Brigaduaranei Tonsea Likupang, dan menciptakan ikatan yang kuat antara mereka berdua karena latar belakang yang mirip. Pertemuan ini tidak hanya menguatkan kekuatan mereka dalam perjuangan, tetapi juga menciptakan solidaritas dan persahabatan di antara mereka. Kehadiran Neju Palit membawa pengalaman tambahan dan strategi baru dalam medan perang yang sulit. Dalam kecamuk pertempuran yang keras, Hans dan Neju Palit mengikat janji satu sama lain. Mereka berjanji bahwa jika salah satu dari mereka gugur dalam pertempuran, yang selamat akan bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi keluarga sahabatnya. Meskipun saat itu Neju Palit masih bujangan, dia sangat setuju dan berikrar. Komitmen ini menunjukkan kekuatan persaudaraan dan kesetiaan di antara mereka dalam situasi yang penuh bahaya dan ketidakpastian dalam peperangan. Janji ini juga mencerminkan nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dan solidaritas yang kuat di antara prajurit yang berjuang bersama dalam medan perang. Pertempuran tanpa kenal takut bahu-membahu yang dilakukan Hans dan Neju Palit serta pasukan membuat mereka dihormati dan dihargai oleh semua prajurit garis depan pada waktu itu. Keberanian mereka dalam menghadapi bahaya dan mempertahankan wilayah dari serangan musuh tidak hanya menginspirasi, tapi juga menimbulkan rasa kagum di antara sesama prajurit. Kisah perjuangan dan persahabatan mereka menjadi topik pembicaraan di antara prajurit lainnya, dan menjadi motivasi tambahan bagi yang lain dalam menghadapi tantangan perang yang sulit. Kedua prajurit ini menjadi contoh teladan dalam kepemimpinan, semangat juang yang tinggi di medan pertempuran. Pasukan pemerintah yang berusaha menguasai kota Manado lewat Wari menghadapi perlawanan sengit dari pemuda-pemuda pemberani yang datang dari berbagai wilayah Minahasa. Meskipun sebagian dari mereka hanya bekas pasukan KNIL yang bermodalkan keberanian dan bersenjatakan sisa-sisa senjata dari masa kolonial Belanda, atau senjata yang mereka buat sendiri dengan sumber daya terbatas, semangat perlawanan mereka tidak pernah padam. Pemuda-pemuda ini datang dari berbagai latar belakang, tetapi mereka bersatu dalam tujuan yang sama, untuk mempertahankan wilayah mereka. Dari pemerintah pusat, keberanian mereka dalam menghadapi pasukan pemerintah yang lebih besar dan lebih terorganisir mencerminkan semangat kebangsaan dan tekad yang kuat dalam menghadapi segala rintangan. Beberapa kali pemuda-pemuda Minahasa tersebut bertemu dengan Fens Sumual, seorang pemimpin yang karismatik dalam gerakan permesta. Meskipun saat itu Fens Sumual masih berpangkat kolonel, karismanya mampu menginspirasi dan memotivasi mereka untuk terus berjuang dengan sebutan jenderal yang mereka berikan kepada beliau sebagai panggilan penghargaan dan rasa hormat yang mereka miliki terhadap kepemimpinan dan kepahlawanan Sumual dalam gerakan tersebut. Pertemuan dengan Fens Sumual dan beberapa petinggi seperti Somba, Worang, Waro, Gerungan, dan lain-lain tidak hanya memberikan semangat moral, tetapi juga membuat mereka siap untuk mengorbankan nyawa demi kepentingan dan tuntutan kemajuan wilayah Minahasa. Keputusan mereka untuk mempertaruhkan segalanya dalam perjuangan ini menunjukkan betapa kuatnya tekad mereka untuk melawan dan mempertahankan hak-hak daerah mereka. Dalam konflik frontal di Pantai Wari, pasukan pemerintah dengan persenjataan lengkap dan jumlah personel yang lebih banyak serta terlatih berhasil mendarat, mengubah dinamika medan perang secara signifikan. Peperangan yang berkecamuk selama beberapa minggu tanpa henti menunjukkan betapa sengitnya pertempuran antara kedua belah pihak. Pasukan pemerintah yang lebih besar dan dilengkapi dengan peralatan yang lengkap memberikan tekanan besar bagi pemuda-pemuda Minahasa yang telah lama mempertahankan posisi mereka. Meskipun demikian, semangat dan keteguhan hati mereka dalam perlawanan tersebut pernah luntur dalam pertempuran yang sengit di Wari. Korban berjatuhan di kedua belah pihak seiring dengan berlanjutnya konflik persenjataan yang mulai menipis dari pemuda-pemuda Minahasa menambahkan tekanan besar
dalam mempertahankan posisi mereka. Dalam situasi yang semakin sulit itu, pimpinan Komando Besar Somba dan Worang memerintahkan pasukan pemuda Minahasa dari berbagai batalion yang dikirim ke Wori untuk mundur sejenak. Keputusan diambil untuk memberi kesempatan bagi mereka untuk mereorganisasi, mempersiapkan strategi baru untuk menghindari kerugian lebih besar. Di tengah tekanan musuh yang kuat, dalam posisi mundur yang tegang, dan dengan desingan tembakan dari letusan peluru menggema di sekitar mereka, Hans dan Neju Palit tetap berada di front terdepan. Dekat hutan pinggir laut Wori, menghadapi dilema mundur atau tetap dalam tekanan pasukan pemerintah. Di tengah kekacauan perang, keduanya berusaha mempertahankan posisi strategis dekat hutan untuk memanfaatkan perlindungan alam dan mempersulit gerak pasukan musuh. Kehadiran mereka di front terdepan mencerminkan keteguhan hati dan kesetiaan mereka terhadap tujuan perjuangan, meskipun dalam situasi yang semakin sulit. Namun malang tak bisa ditolak untung tak dapat diraih. Dengan tragisnya, Hansi, pemuda gagah yang telah berjuang dengan gigih di front terdepan, terkena tembakan yang bersarang di dadanya. Dalam kemarahan, percikan darah sahabat, air mata, serta keberanian yang menggebu-gebu, Neju Palit mengambil senjata Brain Hands dan maju menyerbu dengan ganas ke arah pasukan pemerintah yang sedang memburu mereka. Tindakan ini mencerminkan keteguhan hati dan tekadnya untuk melawan balik, meskipun dalam situasi yang penuh bahaya dan emosional. Neju Palit dengan penuh dendam berusaha untuk menyerbu sendirian, melindungi rekan-rekannya dan membalas luka Hans dengan memberikan tekanan balik kepada pasukan musuh. Aksinya ini tidak hanya sebagai bentuk pembalasan atas kejadian tragis yang menimpa Hans, tetapi juga sebagai upaya keras untuk mempertahankan wilayah dan kehormatan mereka. Beberapa teman Neju Palit dengan cepat bereaksi, mengejar dan menariknya kembali dari serbuan yang berisiko terhadap pasukan pemerintah yang lebih besar. Dalam situasi genting, mereka mengingatkan Neju akan pentingnya disiplin dan strategi dalam menghadapi musuh yang lebih terlatih dan bersenjata lengkap. Tindakan ini mencerminkan koordinasi dan kecerdasan taktis dari pemuda-pemuda Minahasa. Setelah itu, pasukan Brigade Wareni Tonse dan milisi-milisi lainnya bersama-sama mengangkat dan membawa tubuh-tubuh prajurit pemuda-pemuda yang gugur, termasuk Hans, untuk dibawa masuk jauh ke dalam hutan. Dengan sedih dan penghormatan yang mendalam, Hans dan puluhan pemuda lain yang gugur dikuburkan dalam upacara seadanya. Upacara ini dilakukan sederhana, namun penuh penghormatan terhadap para pejuang yang telah berkorban dalam pertempuran di Wori Manado. Neju Palit dengan ikrar janjinya dengan Hans masih terngiang di hati, pikiran, dan jiwa, akhirnya memohon izin untuk kembali pulang ke Tomohon dan bergabung dengan batalion Mongdong yang bermarkas di Gunung Mahau Kakaskasel. Di sana, ia berkumpul dengan teman seperjuangannya seperti Lu Mongdon, Mongdon, Mamuaya, Sul, Bokon, Surante, Titegode, Neles Manopo, Nen Bintang, Poluan, Lasut, dan lainnya melanjutkan perjuangan mempertahankan wilayah Tomohon. Singkat cerita, setelah perang usai, Neju Palit berangkat ke Likupang untuk mencari Gris di desa Werut. Kedatangannya untuk memenuhi janji kepada Hans untuk menjaga dan membesarkan anak mereka, Rudy, serta memberikan dukungan kepada Gris yang telah menjadi janda. Setelah kepergian Hans, sesampainya di Werut, Neju Palit bertemu dengan Gris dan anak mereka, Rudy, yang saat itu sudah berumur sekitar 3 tahun. Pertemuan ini penuh dengan emosi dan haru, karena Neju dapat melihat langsung anak dari sahabatnya, Hans, yang telah gugur dalam perang, dan memberikan bukti kalung salib berukir tulisan Love Gris sambil tertunduk dengan air mata menetes. Gris menangis sejadi-jadinya, seakan tidak mempercaya cerita Neju Palit yang mengabari Hans sudah tiada dan gugur dalam perjuangan membela daerahnya. Neju Palit menceritakan keberanian dan bagaimana gugurnya Hans dalam peperangan yang sebenarnya. Grici tahu keberanian dan keteguhan Hans karena pernah berjuang bersama. Neju menjelaskan detail tentang keteguhan dan keberanian Hans dalam mempertahankan daerah mereka, serta pengorbanannya dalam memastikan keselamatan dan kebebasan wilayah Minahasa. Grace, yang pernah berjuang bersama Hans, secara perlahan mengingat kembali momen-momen berani dan keteguhan hati suaminya sambil meremas kalung
Tanda Cinta, cerita Neju Palit membuka kembali kekenangan tentang keberanian Hans dan memperkuat penghargaan cinta Grace terhadap perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh suaminya. Neju Palit juga menceritakan tentang janji yang terjalin antara dirinya dan Hans di medan perang. Mereka berjanji satu sama lain bahwa jika salah satu dari mereka gugur, yang lainnya akan menjaga dan membesarkan anak dari sahabatnya tersebut sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan. Di beberapa pertemuan awal mereka, Grace terlihat cuek dan kurang responsif akan kehadiran Neju Palit di desa Werot. Oleh kesedihan dan kesulitan Grace dalam menerima kenyataan akan kehilangan Hans, serta tekanan emosional yang dia rasakan setelah kepergiannya Hansi kembali di Tomohon, Neju Palit bertemu janji dengan kawan seperjuangannya dari Batalion Mondong, salah satu pejuang dari Brigaduarani Tonsea yang diperbantukan di Tomohon, yaitu Emil Lumondong. Mereka bercerita tentang pertukaran pejuang antar wilayah serta berbagai suka duka dalam perjuangan. Dan untuk menghilangkan ketegangan emosional, Emil mengajak Neju untuk pergi jalan-jalan ke Likupang, ke kota kelahiran Emil berdua. Pertemuan mereka menjadi momen penting sebagai kesempatan untuk bersantai sejenak melewati situasi yang tegang karena perang. Sesampai di Likupang mereka menuju desa Werot. Alangkah terkejutnya Neju, ternyata Grice adalah adik kandung Emil Lumondong, pemuda gagah, berani teman seperjuangannya di Batalion Mondong. Sepanjang malam di desa Werot, Neju Palit, Grace, dan Emil Lumondong saling bercerita tentang pengalaman sedih dan duka darah dan air mata perjuangan mereka. Dan Grice perlahan-lahan mulai terbuka dan percaya pada pemuda gondrong gagah teman dekat kakaknya dalam perjuangan mempertahankan Manado dan Tomohon pada masa itu. Setelah perang usai, beberapa bulan kemudian, pemerintah memberi kesempatan kepada pemuda-pemuda Minahasa untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, termasuk Neju dan Emil. Namun Neju menolak mengambil kesempatan ini demi janji untuk menjaga Grice selamanya. Begitu juga Emil. Banyak pemuda yang bergabung menjadi TNI pada masa itu, sedangkan Emil menjadi pegawai Kapten Kantor Perbendaharaan Negara hingga pensiun, yang mana sebelum pergolakan Permesta beliau bekerja sebagai polisi hutan Departemen Kehutanan dan kemudian memilih bergabung dengan pasukan garis depan Permesta Brigaduarani Tonsea dan ditugaskan di wilayah Tomohon bersama Batalion Mondong waktu itu. Setelah damai, Emil menetap di Kakaskasen dan diterima bukan sebagai TNI tetapi sebagai pegawai kantor bendahara negara hingga pensiun. Neju Palit hidup bahagia bersama Grace di desa Werot, Likupang. Dengan 5 buah hati mereka menjalani kehidupan sebagai petani meskipun tanpa mendapatkan penghargaan dan pengakuan apapun dari pihak manapun. Mereka menemukan kebahagiaan yang tulus dalam kesederhanaan hidup mereka bersama dan menjalani masa tua mereka dengan damai dan bahagia. Demikian kisah ini, kisah yang diceritakan langsung dari Bapak Neju Palit di sebuah gubuk kecil di kebun miliknya, Kebun Pahawang Desa Werot. Kisah ini menggambarkan bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam hubungan yang kuat dan komitmen yang tulus daripada dalam pengakuan atau pujian dari luar. Bagaimana perjalanan hidup mereka setelah perang dan bagaimana mereka mengatasi tantangan hidup bersama adalah cerminan dari kekuatan cinta dan kesetiaan yang mereka miliki satu sama lain untuk negara Indonesia sebelum pergolakan maupun berjuang untuk daerah dalam pergolakan baik di Sulawesi maupun di luar Sulawesi yang berjuang tanpa pamrih demi perjuangan untuk Indonesia melawan Belanda serta berjuang untuk daerah mereka tanpa mau disebut sebagai pahlawan. Berjuang dari usia masih kecil, remaja hingga akhir hayat baik yang gugur maupun yang masih hidup. Semoga perjuangan kalian menjadi sepenggal kisah dan cerita yang tertinggal untuk anak cucu para pemuda pemberani ini. Salam untuk keluarga Palit di Talet Tomohon, keluarga Lumondong Poli Kakaskasen, keluarga Mondong, Manopo, Tangkawaro, Mamuaya, Tambenging, Sulu, Polin, Tetegode, Nen Bintang, dan para veteran, serta semua pejuang Batalion Mondong, Tomohon dan Brigaduarani Tonsea, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan oleh sumber dari cerita ini. Cerita ini adalah kisah nyata, kisah cinta yang tulus antara Neju dan Grice, serta perjuangan dalam pergolakan saat itu,
yang dikemas dalam cerita perjuangan. Terlepas benar tidaknya kisah ini, pembuat video hanya mendengar dari narasumber dan mengemas sebagai sepenggal kisah perjuangan sejarah kelam dari sebagian kecil sejarah Indonesia pada zaman dulu. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan dan tidak sesuai dalam video ini, pembuat memohon maaf yang sebesarnya. Saat ini Nijupalit dan Greci telah wafat di umur yang sudah senja di tahun 2000-an. Dan tinggal hanya Emil Lumondong, umur 90 tahun, tanggal 29 Juli tahun 2024 ini. Selamat ulang tahun Opa Emil. 29 Juli tahun 2024 ini. Selamat ulang tahun Opa Emil. Yang kita jumpa ngana yang sempurna, yang Tuhan kasih buat kita.